Mantap pemerintah Vietnam, bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Itu namanya Mbak Yu membongkar aib saudaranya sendiri. Kalau di Vietnam, kalau kayak gini nih udah ada di kejadian nyata, fakta nyata. Laporin diri sendiri aja kan lumayan tuh uangnya. Mungkin sih kata Gita. Mungkin Vietnam nih sekarang udah realisasikan. Mungkin. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Di Vietnam, kalau melaporkan orang yang langgar lalu lintas bisa dapat duit 3 juta rupiah. Pemerintah Vietnam memberlakukan aturan untuk meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya. Mereka akan memberi bayaran 5 juta Vietnam atau setara 3,2 jutaan untuk warga setempat melaporkan pelanggaran lalu lintas ke polisi. Menurut Vietnamnet, kepolisian lalu lintas tak bisa terus memantau situasi jalan di Vietnam. Bahkan keberadaan kamera pun masih terbatas. Itulah mengapa petugas memerlukan mata tambahan yang berada di sekitar lokasi. Mulai bulan ini, warga negara dan organisasi Vietnam berhak mendapatkan hadiah hingga 8 juta Vietnam dolar mungkin ya, jika mereka membuktikan pelanggaran lalu lintas. Jumlah sebenarnya yang diperoleh bisa bervariasi karena jumlahnya 10% dari total denda. Warga yang melihat adanya pelanggaran bisa melakukan perekaman gambar, kemudian diunggah melalui aplikasi FNN Traffic. Ternyata terobosan ini mampu menurunkan angka pelanggaran di Vietnam. Mantap pemerintah Vietnam, bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Itu namanya Mbak Yu membongkar aib saudaranya sendiri. Memakan daging saudara sendiri. Melanggar lalu lintas kok memakan daging saudaranya sendiri sih, Ya misalnya nih sekarang engkau melanggar lalu lintas, terus beda dari jauh di videoin, dah tuh diupload ke sosmed. Terus engkau yang kena tangkap, beda dapat duit. Itu kan nama dia memakan daging saudara sendiri. Berarti itu sama dengan gibah ya, Beda Mbak Yu, makanya engkau pergilah belajar dulu, baru engkau bercakap dengan aku. Sekarang nih di Indonesia, bisa tak pemerintah Indonesia nih bikin apa yang macam pemerintah Vietnam buat? Mbak Yu, Indonesia nak lawan Vietnam, ya nggak mungkin lah Mbak Yu. Vietnam nih sekarang udah dapat investasi beratus triliun dari Apple, sedangkan Indonesia baru dapat kebagian 16 triliun dari Apple. Kau tengok tuh, Apple nak bangun pabrik AirTag dekat Batam. Jadi pemerintah Indonesia ini tak mampu kalahkan pemerintah Vietnam, Pemerintah Indonesia nih sekarang Mbak Yu, dia ini lagi sibuk nak buat program makan bergizi gratis. Jadi kita tak bisa lah mengalahkan kemajuan Vietnam nih yang terlalu maju sangat nih. Negara Vietnam nih Mbak Yu, dia ini menurunkan PPN mereka. Sementara engkau tengok Indonesia, apa yang dibuat? Indonesia menaikkan PPN 12%, Engkau tengok Indonesia malah dinaikkan kan, sedangkan Vietnam diturunkan. Vietnam pun mengurangkan kabinet pemerintahan yang ada di Vietnam juga nih, Beda kan sama Indonesia yang punya kabinet dia menggemuk. Jadi apalah kata netizen Fufu Fafa nih tentang terobosan Vietnam nih, Kok bisa? Perasaan di sini kalau ngelaporin malah kena masalah. Soalnya yang gue laporin keluarga, kata Jikri. Ya beda lah kalau Indonesia. Engkau lapor kemana? Polisi ya? Dijawab nih sama Januar, pasti keluarga Pola Bintang kan Bang, gak mungkin dong keluarga Pol. Pokoknya yang melapor nih paham lah kalau mau melapor tuh macam mana. Kata Hawon, masalah mah dilawan, bukan didiemin. Masalah tuh dicariin solusi, bukan diam aja. Pasti bola poli kan Bang, yang kerjaannya lempar sana lempar sini kan, kata Hana. Bukan bola pimpong, tepuk sana tepuk sini. Doa dan harapannya apa kira-kira para penjaga kamera itu, kata Metramo. Warga Vietnam jadi punya lapangan pekerjaan baru. Ada orang yang melanggar lalu lintas, mereka dapat cuan. Di Indonesia mau lapor harus bawa duit, bukannya dapat duit, kata Abi Lukman. Engkau rahasiakan lah rahasia negara kita nih. Jangan yang kayak gitu engkau bongkar. Kalau di sini kayaknya saya akan tajir melintir, tidak usah kerja kantoran, kata Dika Official. Dibalas sama Arif Mai, kecuali kalau yang dilaporkan pejabat, keluarga pejabat, partai coklat, keluarga partai coklat, dan orang yang bisa bayar parcok, kata Arif. Itu masalahnya udah berat tuh. Next, Fufafa ngomong apa tuh, Kalau di Indonesia, aku sedang melaporkan diriku sendiri karena tidak memakai helm, kata Dais. Ya rata-rata orang ikhlas sih. Mau ajakin teman-teman kerjasama buat ngelanggar, aku yang ngerekam, hasilnya bagi rata, kata Bakso Adil. Kalau kayak gitu enak di engkau, tak enak di kawan kau. Lah, supir yang ngelaporin kasus pembunuhan malah di penjara, itu gimana sekarang? Udah bebas belum ya, kata Air Marinda. Indonesia nih kalau tak viral, gak ada keadilan, itu kata netizen Fufu
Wafa. Jakarta kasus terepik sampai mitik abadi kalau ada ginian, kata Ardian. Sekarang Jakarta sudah beda, tidak seperti yang dulu. Kalau diterapin di Indonesia udah kaya kita dari dulu, kata Fakrul. Dibalas sama Iser, di Indonesia yang lapor dicuekin. Di Indonesia kalau lapor harus pagi-pagi. Kata Irfan, gue sebagai ojol selalu berpikir seperti ini, tetapi karena koneksi terbatas dan mencari koneksi untuk meluangkan ide tidak semudah menghirup oksigen. Jadinya diadopsi oleh orang lain. Dijawab sama wali kota virtual Surabaya. Ke saya aja, saya ojol siap maju jadi presiden Indonesia tahun 2029. Sekarang nih kerja aja yang bener, nggak usah main lapor-lapor, apalagi kalau nggak punya backingan. Kalau di Konoha mah kehilangan 3 juta, kata Gayatri. Pengalaman nih. Di sini rugi, soalnya nanti polisinya udah nggak ada duit sampingan lagi, kata Marta Tian. Nggak boleh kayak gitu, nggak semua polisi kayak gitu. Kalau di negeri dongeng, si pelapor malah jadi korban. Oh iya lupa, ini kan dongeng, masa iya ada, kata Zil. Kalau di Vietnam, kalau kayak gini nih udah ada di kejadian nyata, fakta nyata. Di sini bisa juga sih diterapin, tapi hadiah 3 jutanya dapat 30.000, sisanya nyangkut ke kantong oknum sekebon. Oknum kok semua, kata di Toys. Ya memang oknum, nggak boleh kalau ngomong nggak oknum. Kata Kik, ayo Pak terapin gini, Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming, ngurangin pengangguran dan perampokan. Pak Prabowo tuh sekarang lagi fokus program makan bergizi gratis, jangan ganggu dia. Job yang cocok nih buat yang suka cari-cari kesalahan orang, kata Andiansyah. Oh iya, netizen julid nih cocok kalau tinggal di Vietnam. Manalah mampu, Indonesia tuh masih bayar utang negara soalnya, kata Rido. Cobalah kalau yang kayak gini nih dirahasiakan. Ini kan rahasia negara kita, jangan dibuka-buka. Cocok nih jadi lapangan kerja di Indonesia, mayan 10% dari denda kalau nggak salah, kata Golden. Tapi kan sekarang di Indonesia belum direalisasikan. Di sini juga aparatnya malah yang hobi cari-cari pelanggaran, kata Adi. Nggak boleh ngomong kayak gitu kalau nggak ada bukti. Coba di Indonesia dibuat gitu, orang bisa kasih foto orang nggak pakai helm di jalan raya dikasih 50.000. Lapor dengan foto motor nggak ada nomor kendaraan dikasih 50.000. Lapor dengan foto boncengan bertiga dikasih 50.000, kata Marendra. Kalau kayak gitu itu terlalu susah karena masyarakat Indonesia nih terlalu banyak. Kalau di Mari mungkin nih ya, laporin diri sendiri aja kan lumayan tuh uangnya. Mungkin sih, kata Gita. Mungkin Vietnam nih sekarang udah realisasikan. Mungkin. Kalau di Indonesia dari banyaknya ojol kita bisa banyak duit, kata Raden. Indonesia bagian mana nih? Kalau Indonesia bagian Tanjung Pinang kayaknya nggak mungkin deh. Kalau di sini aku pasti cepet kaya dah. Sehari aja bisa lihat orang motoran sambil ngerokok 20-an orang tuh. Belum lagi yang nyetir sambil HP-an. Laki-laki semua. Belum lagi cewek-cewek yang lampu sen motornya nyala sepanjang jalan. Andai cari duit semudah ini pengen kaya raya, ya Allah amin, kata Kotak Perak. Semoga Indonesia dia akan datang seperti itu ya, amin. Terapin di Indonesia 1 jam 1.000 orang pelanggar, bisa kaya dalam 1 hari. Dibahas sama Rahma, dapat 5 laporan aja udah lebih UMR. Nanti orang-orang Indonesia pada nggak mau kerja, semuanya pada nongkrong di lampu merah. Ini pernah terjadi di Taiwan, akhirnya rakyat pada protes. Akhirnya sekarang malah nggak dapat bonus, kata Benny Chang. Berarti Taiwan lebih duluan sih, hebat nih berarti Taiwan nih. Auto jadi fotografer di waktu sela-sela, kata Hendrian. Kalau kayak gitu kayak Spiderman dong. Nggak berlaku di negara yang isinya oknum, kata Astomi. Karena oknum di Indonesia tuh terlalu banyak. Di Wakanda Island, laporin kriminal korupsi dan lain-lain malah mati, kata Wicaksono. Susah ya Ceh, berat tuh. Next aja lah. Lu boleh jadi apa saja asal jangan jadi cepu, pesan bapak, kata Maksan. Iya, kalau orang-orang cepu tuh emang dijauhin dari kawan-kawannya. Di sini tahap coba dulu, denda resmi 10%, ke hakim 10%, ke negara 80%, ke petugas lapangan. Semua online. Tahap 2 baru bikin masyarakat jadi cepu, tarif 80% untuk pelapor, kata Prasetyo. Wih, menang banyak tuh kalau 80%. Kalau di sini yang ada dikeroyok, kata Yexit. Ya iyalah, kok ngelaporin kawan kau sendiri. Kalau di Indo kan sudah, bahkan tiap kamu datang ke pom bensin dapat subsidi. Di Vietnam kan gak ada subsidi, kata Yusuf. Emang di Vietnam gak ada subsidi? Sotoy nih, sok tahu. Bisa tekor anggaran kalau diterapin di Konoha, kata Rizal. Kalau di sini begitu, langsung ke lampu merah. Orang belum hijau udah pada jalan aja, kata Teddy. Kalau kayak gitu tuh cepat kaya tuh kalau kita laporin semua. Jangan bandingkan IQ negara yang udah mulai lebih maju dengan negara ber-IQ tiarap, kata Ribut. Lagi nggak ngomongin Indonesia kan? Harus viral dulu kah baru
di ACC? Nggak harus dong, sama kayak di sini, kata Leonardo. Kalau di sini harus viral dulu, baru ketemu sama keadilan. Boleh juga diterapin di Indonesia, berkurang kebutuhan pengadaan anggota Polri. Nanti denda tilang bagi 2 untuk negara dan warga yang melapor, kata Isrianti. Tapi sekarang masalahnya Indonesia anggarannya masih kurang, Bung. Kalau di Indonesia bisa gebok-gebokkan antara si pengendara dan si perekam, kata Friadi. Bisa tawuran antar RT, antar kampung, bisa-bisa gontok-gontokan. Di Indonesia mana bisa makan bergizi aja 10.000, kata Trinip. Iya, program makan bergizi gratis tuh, satu anak aja budgetnya 10.000 rupiah, Ce. Kan, pinteran nguyen, pengangguran berkurang, ketertiban berjalan, kata Fatsur Rahman. Nguyen tuh emang sekarang di atas langit. Mulyono nyungsep. Di sana diberikan aturan untuk dipatuhi. Kalau di Konoha dibikin aturan seketat apapun, selalu ada celah agar saling menguntungkan, kata Arif. Yang penting sama-sama senang. Di Konoha lebih unik, yang banyak terlapor si keparatnya, kata Eko Winarno. Si keparatnya ini siapa? Engkau tak kasih tau aku. Kalau di sini kamera malah dijambret, kata Kara-Kara. Oh, kalau itu memang tingkat kriminal di sini memang tinggi, sulit memang. Di Konoha malah dilaporin balik karena pencemaran nama baik, kata Zulfakar. Kalau itu undang-undang tak masuk akal sih kalau menurut aku. Apaan di Vietnam itu paling ruwet lalu lintasnya, udah mirip perindapan, tapi anehnya di sana udah terbiasa. Nyebrang aja harus kuat mental kalau bukan orang asli Vietnam, kata Hidai. Vietnam tuh sama macam Thailand, Ce, ribet, Ce. Lumayan nih pendapatan polisi naik dari denda tilang, kata Iqbal. Tapi kan tak direalisasikan di Indonesia. Macam mana sih? Lu coba di Indo dijadiin tumbal biar kong kali kong dapat duit, kata Lik Abi. Iya juga ya, di Indonesia kan akal-akalannya banyak. Mending gini, bermanfaat daripada jadi pengamen atau juru parkir liar, kata Suripno. Pungli di mana-mana tuh, Indonesia yang punya budaya, terpelihara di mana-mana. Saya mau melamar anak ibu, Bu. Pekerjaan saya mantau lampu merah, kata Hosi. Tapi PNS tak? Kalau PNS boleh jadi menantu saya. Di Indonesia harus ada juga tapi yang laporin buang sampah ke sungai atau sembarangan, kata Abis. Oh, aku setuju nih sama orang yang laporin buang sampah di sungai. Pekerjaan yang cocok untuk netizen Indonesia adalah penjilat, kata Ismanto. Jilat apa dulu? Kasih tau lah.